Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Rayhan Rasid dari kelas IF 4204 dengan NIM 130118163. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar machine learning mengenai clustering. Nah, tugas besar yang diberikan adalah kita diminta untuk melakukan prediksi mengenai pelanggan yang tertarik untuk membeli kendaraan baru berdasarkan data pelanggan yang telah diberikan. Nah, data yang diberikan itu adalah kendaraan CSV. Nah, dari data tersebut kita akan melakukan prediksi dengan menerapkan clustering. Nah, sebelum kita melakukan clustering, kita terlebih dahulu harus melakukan eksplorasi dan persiapan data. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini. Di tabel ini terdapat beberapa atribut, yaitu adalah ID, jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan rusak, premi, tanggal penjualan, lama berlangganan, tertarik. Nah, semua atribut ini ada 11 atribut. Nah, setelah kita tahu ada berapa atribut itu, kita bisa melihat di sini ada berapa baris dan berapa kolom di dataset ini. Nah, itu di sini ada 285.831 baris dan 12 kolom. Nah, di sini kita bisa lihat tipe-tipe data dari atribut masing-masing. Kita lihat di sini ada ID dengan integer, jenis kelamin dan objek, dan sebagainya. Nah, setelah kita melihat atribut sebelumnya, dari atribut sebelumnya itu bisa kita lihat dan terdapat atribut-atribut yang kurang cocok. Nah, seperti ini. Kita akan melakukan transformasi atribut. Nah, atribut-atribut apa saja yang ditransformasi adalah kendaraan rusak, umur kendaraan, jenis kelamin, kode daerah, dan karena penjualan. Alasan mentransformasi atribut ini adalah karena atribut ini seperti kendaraan rusak bentuknya objek. Nah, kenapa atribut ini diubah? Karena menurut saya atribut ini akan diperlukan untuk perhitungan jarak nanti, sehingga perlu diubah menjadi numerikal. Sedangkan ini yang kode daerah ini atribut ini diubah karena menurut saya atribut ini tidak akan digunakan dan tipe data tidak sesuai dengan atributnya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan clustering, lebih baiknya kita mengecek apakah ada nilai nol di dataset yang telah diberikan. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa nilai nol di setiap atribut dan terdapat banyak sekali nilai nol di setiap atributnya. Nah, setelah kita mengecek nilai nol, hal yang perlu dilakukan karena terdapat nilai nol di setiap kolom. Nah, kita harus mengganti nilai nol tersebut dengan nilai mean. Kita bisa menggantinya dengan nilai mean, modus, atau median, atau kita bisa dengan meremove recordnya. Nah, saya memilih berdasarkan atributnya tersebut. Misalkan atribut umur, atributnya jadi atribut yang merupakan atribut numerikal, nilai nolnya akan diganti dengan nilai meannya. Sedangkan
atribut-atribut yang kategorikal akan saya ganti dengan nilai-nilai modusnya. Nah, setelah kita melakukan pergantian nilai nolnya, bisa kita lihat, mengecekkan lagi apakah ada nilai nolnya. Kita bisa lihat tidak ada nilai nolnya di sini. Setelah itu kita lihat di sini deskripsi dari datasetnya. Dari deskripsi datasetnya kita bisa lihat jumlah baris dari setiap atribut yang ada di dataset. Setelah itu ada nilai mean atau rata-rata dari setiap atribut, nilai standar deviasi, nilai minimal, dan nilai kuartil 1, nilai 50%-nya, nilai kuartil 3, dan nilai maksimal dari setiap atribut yang ada di dataset ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan nilai pencilan atau outlier. Nah, untuk mengecek nilai pencilan atau outlier saya menggunakan boxplot. Nah, di sini bisa kita lihat atribut premi memiliki banyak sekali pencilan. Nah, setelah kita mengecek adanya pencilan, maka kita perlu melakukan pembersihan. Nah, pembersihan di sini saya menggunakan metode interquartile score. Jadi hal yang saya lakukan dalam menghitung nilai interkuartilnya, lalu digunakan nilai kuartil tersebut akan digunakan untuk menyeleksi nilai apa saja yang pencilan atau outlier di dataset tersebut. Nah, kalau ketika sudah diketahui nilai pencilannya, maka nilai tersebut akan disisihkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan lagi. Setelah kita melakukan pembersihan, di sini bisa kita lihat pencilan dari premi sudah mengurang. Berarti pembersihannya sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, setelah kita melakukan pembersihan, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah scaling. Kenapa kita melakukan scaling? Karena nilai-nilai di atribut di dataset ini, dari setiap atribut itu nilainya sangat jauh dengan atribut yang lainnya. Jadi perlu dilakukannya scaling sehingga tidak mengacaukan perhitungan saat kita melakukan clustering. Nah, metode scaling yang digunakan ini adalah min-max scaler. Nah, implementasinya saya menggunakan library untuk mengimplementasikan min-max scalernya. Setelah itu melihat korelasi antar variabel. Nah, gunanya korelasi ini adalah untuk melihat hubungan antar variabel dengan variabel lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, nilai korelasi ini sendiri sebenarnya bisa juga menjadi patokan untuk pemilihan atribut apa saja yang akan digunakan untuk melakukan clustering. Nah, selanjutnya saya di sini saya akan melakukan PCA untuk mereduksi dimensi. Nah, dari dataset sebelumnya bisa kita lihat terdapat banyak sekali kolom. Itu ada 12 kolom. Nah, atau bisa dibilang ada 11 atribut. Nah, di sini saya akan mengerucutkannya menjadi 2 atribut saja. Nah, yang pertama itu adalah yang saya gabung adalah atribut umur, premi, umur kendaraan, dan kendaraan rusak. Alasan saya menggabungkan atribut ini karena menurut saya ini sangat berpengaruh terhadap prediksi yang akan dilakukan di clustering tersebut. Nah, di clustering
atribut-atribut tersebut dapat digabungkan karena bisa kita lihat dari korelasinya tersebut memiliki nilai-nilai yang bisa digabungkan karena memiliki nilai-nilai yang baik. Nah, selanjutnya atribut-atribut yang telah digabungkan tersebut akan digabungkan, atribut-atribut itu nanti yang digabungkan nanti akan dipakai untuk clustering. Selanjutnya di sini ada lama berlangganan. Nah, jadi nanti atribut-atribut yang digunakan untuk clustering tersebut adalah atribut yang telah digabungkan dengan lama berlangganan. Nah, selanjutnya adalah algoritma Cummins clustering. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan adalah menginisiasi centroid. Nah, di sini adalah fungsi inisiasi centroid. Nah, fungsi ini nanti melakukan inisiasi centroid secara random posisinya. Nah, setelah itu nanti setelah kita menginisiasi posisi centroidnya, maka di sini terdapat update letak centroid, fungsi untuk melakukan update centroid. Selanjutnya di sini ada fungsi utamanya, itu adalah untuk melakukan Cummins clustering. Nah, di algoritma Cummins clustering ini nanti kita akan melakukan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance untuk menetapkan clustering dari data-data yang ada di dataset tersebut. Jadi setiap data nanti memiliki cluster masing-masing. Nah, selanjutnya nanti fungsi ini akan mereturn nilai clusteringnya dan centroidnya. Nah, selanjutnya ada fungsi WCSS yang digunakan untuk implementasi elbow method. Nah, di sini setelah itu ada inisiasi variabel untuk clustering, yaitu adalah variabel datanya, yaitu di sini saya tidak memakai semua datanya, hanya memakai 2000 record saja, karena jika memakai semuanya akan memakan waktu yang lama untuk merunning programnya. Selanjutnya ada nilai M nya yang nanti akan digunakan di fungsi-fungsi di atas ini. Habis itu ada iterasinya beberapa yang akan dilakukan, yaitu di sini saya menggunakan 100. Habis itu menginisiasi clusternya, array cluster sama array centroidnya dan array datanya. Nah, selanjutnya di sini main programnya, yaitu adalah di sini dijalankan main programnya, yaitu adalah memasukkan fungsi-fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Nanti fungsi-fungsi tersebut akan di looping sebanyak K. Nah, K-nya sendiri saya looping sampai 5 kali. Jadi saya ingin melihat visualisasi dari clustering dari K1 sampai K5. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya. Jika K-nya sama dengan 1 atau clusternya sama dengan 1, bisa kita lihat di sini seperti ini visualisasinya. K-nya 2 seperti ini, K-nya 3 seperti ini, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya implementasi elbow methodnya. Nah, setelah elbow method itu menggunakan parameternya itu adalah number of cluster yang kita gunakan tadi sebelumnya, dan nilai-nilai WCSS nya dari setiap kita melakukan clustering tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini semakin kecil clustering semakin kecil nilai K-nya, maka semakin gede nilai WCSS-nya. Nah, selanjutnya akan semakin menurun, melandai. Nah, di sini bisa kita lihat saat posisi melandai di sini
terdapat posisi 90 derajat di sini, maka menurut saya nilai optimal dari nilai K yang optimal untuk melakukan clustering di dataset ini adalah K-nya sama dengan 4. Jadi kesimpulannya itu adalah nilai K yang optimum untuk melakukan clustering berdasarkan dataset yang telah diberikan dan atribut-atribut yang dipilih untuk untuk melakukan clustering, yaitu adalah K sama dengan 4. Sehingga nanti terdapat 4 cluster seperti yang ada di grafik ini. Nah, ini adalah visualisasi dari clustering yang menggunakan K sama dengan 4. Bisa kita lihat segmentasinya seperti ini. Segmentasi pelanggan-pelanggan seperti ini. Kurang lebih sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.